Penilaian korban. Apa yang harus kita lakukan ketika menemukan korban? Tindakan penilaian korban terdiri dari 1. Penilaian keadaan. Pada saat sampai di lokasi kejadian, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menilai keadaan sekitar. Apakah aman atau tidak bagi dirinya? Jika ragu, lebih baik minta bantuan kepada orang dewasa. Perhatikan bagaimana kondisi pada saat itu. Yang kedua, kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya. Ingat, amankan diri sendiri terlebih dahulu. Keselamatan penolong nomor 1. Di lokasi, secara umum tugas seorang penolong saat tiba di lokasi adalah 1. Memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian. Yang kedua, penolong harus memperkenalkan diri jika memungkinkan. Tiga, menentukan keadaan umum kejadian. 4. Mengenali dan mengatasi gangguan cedera yang mengancam nyawa. 5. Stabilkan penderita dan meneruskan pemantauan. 6. Meminta bantuan jika diperlukan. Dalam melakukan tugas sebagai penolong juga diperlukan berbagai informasi untuk menunjang penilaian. Tahukah kamu informasi dapat kita peroleh dari 1. Kejadian itu sendiri. 2. Penderita bila sadar. 3. Keluarga atau saksi. 4. Mekanisme kejadian. 5. Perubahan bentuk yang nyata atau cedera yang jelas. 6. Gejala atau tanda khas suatu cedera atau penyakit. Penilaian dini. Pada saat menghadapi penderita, kita perlu menentukan kondisi penderita secara umum. Hal-hal yang ditentukan yaitu A. Kesan umum. B. Memeriksa kesadaran. C. Memastikan jalan napas terbuka dengan baik. D. Untuk menilai pernapasan. E. Menilai denyut nadi. F. Hubungi bantuan. A. Kesan umum. Langkah ini digunakan untuk menentukan apakah penderita merupakan kasus trauma atau kasus medis. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Satu, kasus trauma. 2. Kasus medis. Kasus trauma adalah kasus yang disebabkan oleh suatu ruda paksa, mempunyai tanda-tanda yang jelas dan terlihat dan atau teraba, misalnya luka bakar, memar, patah tulang, dan lain sebagainya. 2. Kasus medis adalah kasus yang diderita seseorang tanpa ada riwayat ruda paksa, contohnya sesak nafas dan pingsan. B. Memeriksa kesadaran. Ada 4 tingkatan kesadaran penderita, yaitu 1. Awas. 2. Suara. 3. Nyeri. 4. Tidak respon. Selalu ingat ASNT atau AVPU. 6. Memastikan jalan napas terbuka dengan baik. Jika penderita tidak respon, gunakan teknik angkat dagu dan tekan dahi. D. Untuk menilai pernapasan. Setelah jalan napas berjalan dengan baik, maka penolong harus menilai pernapasan penderita dengan cara lihat, dengar, dan rasakan. E. Menilai denyut nadi. Sebelum melakukannya, kita lihat dulu kondisi korban apakah sadar atau tidak. Jika sadar, cara yang digunakan adalah dengan meraba nadi pergelangan tangan atau radial. Sedangkan bagi korban yang tidak sadar, nadi yang diperiksa adalah di bagian leher atau karotis. F. Hubungi bantuan. Usahakan untuk segera minta bantuan rujukan. Kita bisa meminta bantuan kepada orang lain atau kita bisa melakukannya sendiri, misalnya dengan telepon. Jangan lupa catat nomor telepon penting darurat di HP-mu.
3. Pemeriksaan fisik. Tindakan ini melibatkan penglihatan, perabaan, dan pendengaran. Tanda apa saja yang perlu kita temukan saat melakukan pemeriksaan fisik? 1. Apakah ada perubahan bentuk pada bagian tubuh si korban? 2. Apakah ada luka terbuka terlihat jelas pada tubuh korban? 3. Apakah korban merasakan nyeri saat bagian tubuhnya kita raba atau tekan? 4. Apakah ada bengkak pada tubuh korban? Agar lebih mudah mengingatnya, kita menyebut tanda-tanda tersebut dengan istilah PLNB. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kondisi korban perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1. Kepala, telinga, hidung, mata, mulut. 2. Leher. 3. Dada. 4. Perut. 5. Punggung. 6. Panggul. 7. Anggota gerak atas dan bawah. Penting. Pada pemeriksaan anggota gerak selain PLNB juga melakukan pemeriksaan gerakan sensasi dan sirkulasi. 4. Pemeriksaan denyut nadi. Setiap kali jantung berdenyut, maka pembuluh nadi melebar dan berkontraksi saat darah melaluinya. Nadi adalah gelombang tekanan yang dihasilkan oleh denyut nadi. Denyut nadi dapat diperiksa di bagian 1. Leher atau pembuluh nadi leher atau arteri karotis. 2. Lengan atas atau pembuluh nadi lengan atas atau arteri brachialis. 3. Pergelangan tangan atau pembuluh nadi pergelangan tangan atau arteri radialis. 4. Lipat paha atau pembuluh nadi lipat paha atau arteri femoralis. Cara memeriksa denyut nadi. 1. Pasien berbaring atau duduk dengan tenang. 2. Raba nadi yang akan diperiksa dengan telunjuk dan jari tengah. 3. Tekan sedikit sampai nadi teraba lalu mulai menghitung sambil melihat penunjuk detik pada jam. 4. Bila denyut nadi teratur, nadi diperiksa selama 15 detik dan hasilnya dikalikan 4 untuk mendapat denyut nadi per menit. Bila denyut nadi tidak teratur, harus diukur dengan 60 detik. 5. Laporkan juga teratur atau tidak, kuat atau lemah denyut nadi penderita. Denyut nadi bayi 120 sampai 150 kali per menit. Anak 80 sampai 150 kali per menit. Dewasa 60 sampai 90 kali per menit. 3. Pemeriksaan pernapasan. Pada penderita sadar, jangan sampai penderita mengetahui bahwa frekuensi pernapasannya sedang dihitung. Genggam tangan penderita, lalu letakkan di atas dada atau perut penderita, lalu amati gerakan naik turunnya. 1 pernapasan adalah 1 kali menghirup napas dan 1 kali mengeluarkan napas, atau 1 kali gerakan naik dan turun. Pernapasan dihitung selama 30 detik lalu dikalikan 2 untuk mendapat frekuensi pernapasan per menit. Frekuensi pernapasan bayi 25 sampai 50 kali per menit. Anak 15 sampai 30 kali per menit. Dewasa 12 sampai 20 kali per menit. 6. Pemeriksaan suhu. Pada pemeriksaan suhu tubuh cukup diperoleh data suhu relatif. Apakah ada peningkatan atau penurunan suhu yang dilakukan dengan perabaan dengan menggunakan punggung tangan pada dahi atau leher. Kelembapan kulit juga harus dinilai berkeringat atau kering.
Warna kulit juga perlu dinilai. Pucat dapat terjadi akibat gangguan peredaran darah. Kemerahan, tekanan darah tinggi, keracunan alkohol, luka bakar, demam, penyakit infeksi. Kebiruan, kurangnya oksigen dalam darah. Kekuningan sering merupakan tanda gangguan hati. Biru kehitaman, tanda perdarahan bawah kulit. Riwayat penderita. Untuk mengetahui penyebab atau pencetus suatu kejadian, mekanisme kejadian, atau perjalanan suatu penyakit, maka diperlukan wawancara yang dapat dilakukan dengan penderita, keluarganya, atau saksi mata. Riwayat penderita ini sangat penting pada kasus medis. Untuk memudahkan, dikenal akronim KOMPA. Apa itu KOMPA? K. Keluhan utama. O. Obat-obatan yang diminum. M. Makanan atau minuman terakhir. P. Penyakit yang diderita. A. Alergi yang dialami. K. Kejadian. KOMPA. K. Keluhan utama. Sesuatu yang sangat dikeluhkan penderita. Gejala adalah hal-hal yang hanya dapat dirasakan oleh penderita, misalnya nyeri, pusing. Tanda adalah hal-hal yang dapat diamati oleh orang lain. Saat melakukan tanya jawab, hindari jawaban iya atau tidak. Usahakan memberikan pertanyaan yang terbuka. O. Obat-obatan yang diminum. Tanyakan apakah penderita sedang dalam proses pengobatan. Gangguan yang dialami mungkin akibat lupa minum atau menelan obat tertentu. Contohnya, seorang penderita kencing manis mengalami masalah kadar gula darah yang tinggi karena lupa minum obat sebelum makan. M. Makanan dan minuman terakhir. Hal ini dapat dijadikan dasar terjadinya kehilangan kesadaran pada penderita. Selain itu, data ini juga penting untuk diketahui bila ternyata penderita harus menjalani pembedahan di RS. P. Penyakit yang diderita. Riwayat penyakit yang sedang diderita atau pernah diderita mungkin berhubungan dengan keadaan yang dialami penderita saat ini. Contohnya, asma dan jantung. A. Alergi yang dialami. Perlu dicari apakah penyebab pada penderita itu mungkin merupakan suatu bentuk alergi terhadap bahan tertentu. Umumnya penderita atau keluarga sudah mengetahuinya dan memahami mengatasi keadaan itu. K. Kejadian. Kejadian yang dialami penderita sebelum kecelakaan atau sebelum timbulnya. Waspadai gejala dan tandanya penyakit yang diderita saat ini. Ingat, penolong tidak membuat diagnosa tetapi dapat membuat kesimpulan berdasarkan hasil temuannya. Pemeriksaan berkala. Usahakan pemeriksaan terus dilanjutkan secara berkelanjutan sebelum mendapat pertolongan medis. Secara umum, pada pemeriksaan berkala harus dinilai kembali. 1. Tingkat kesadaran. 2. Nilai kembali jalan napas dan perbaiki bila perlu. 3. Nilai kembali pernapasan, frekuensi dan kualitasnya. 4. Nilai kembali keadaan kulit, suhu, kelembapan, dan kondisinya. 5. Periksa kembali secara seksama, mungkin ada bagian belum diperiksa atau sengaja dilewati. 6. Nilai kembali penata laksanaan penderita atau secara keseluruhan. 7. Pertahankan komunikasi dengan penderita untuk menjaga rasa aman dan nyaman. Pelaporan. Setelah selesai menangani penderita dan penolong melakukannya dalam tugas, maka semua pemeriksaan dan tindakan pertolongan harus dilaporkan secara singkat dan jelas kepada penolong selanjutnya. Dalam laporan sebaiknya dicantumkan
1. Umur dan jenis kelamin penderita. 2. Keluhan utama. 3. Tingkat kesadaran. 4. Keadaan jalan nafas. 5. Pernapasan. 6. Denyut nadi. 7. Pemeriksaan yang penting. 8. Kompak yang penting. 9. Penata laksanaan. 10. Perkembangan lainnya yang dianggap penting.